Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiuda Filullah dengan NIM 2024-1037-0110-188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Software Development Lifecycle atau yang biasa disebut atau disingkat SDLC, yang pada model tradisional waterfall dan spiral model. Berikut beberapa referensi yang saya ambil untuk isi dari PPT ini dan isi dari laporannya. Lanjut ke slide latar belakang yang dimana perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat sehingga kebutuhan terhadap perangkat lunak juga semakin meningkat. Dalam pengembangan perangkat lunak diperlukan suatu metode atau proses yang terstruktur agar sistem yang dibuat dapat berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah Software Development Lifecycle atau SDLC. SDLC sendiri memiliki beberapa model pengembangan. Salah satunya adalah model tradisional seperti waterfall dan spiral yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya ada pengertian SDLC. Software Development Lifecycle atau SDLC merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan sistem. Sorry ya, agak keganggu azan. Tujuan dari SDLC adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dapat mengurai kesalahan selama proses pengembangan. Secara umum sendiri SDLC memiliki beberapa tahapan, yaitu planning, requirement analysis, system design, implementation, testing, dan maintenance. Selanjutnya ada waterfall model. Salah satu model pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam SDLC tradisional adalah waterfall model sendiri. Waterfall merupakan model pengembangan yang memiliki alur proses linear atau berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Tahapan dalam model waterfall sendiri, di situ ada requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Nah, karena prosesnya berjalan secara bertahap dari atas ke bawah, seperti aliran air terjun, makanya model ini disebut sebagai waterfall. Selanjutnya, kita masuk ke spiral model. Nah, selain waterfall sendiri, itu terdapat juga model pengembangan lain, yaitu spiral model. Spiral model merupakan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pendekatan interaktif dan analisis risiko. Model ini sendiri dikembangkan oleh Barry Boehm untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada model waterfall. Nah, tahapan dari model spiral itu ada planning, risk analysis, engineering, dan evaluation. Nah, dengan adanya analisis risiko pada setiap tahap, pengembangan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini ada perbandingan dari waterfall dan spiral ya. Nah, di sini ada perbandingan waterfall sama spiral, yang mana dari struktur prosesnya, kalau waterfall itu linear dan berurutan, spiral itu interaktif atau berulang-ulang. Nah, untuk fleksibilitas sendiri, waterfall itu mempunyai fleksibilitas yang rendah, sedangkan spiral itu memiliki fleksibilitas yang tinggi. Tapi untuk risk manajemennya itu dia untuk waterfall sendiri itu nggak fokus dengan resikonya, tapi spiral itu memiliki resiko dari analisisnya. Terus ada kompleksitas proyeknya atau pengerjaannya. Nah, untuk waterfall sendiri itu cocok untuk proyek kecil atau menengah. Nah, sedangkan spiral itu
cocok untuk proyek-proyek yang besar dan susah sampai dengan ke proyek yang sangat kompleks gitu. Terus untuk perubahan kebutuhannya itu untuk waterfall sendiri sulit dilakukan, sedangkan spiral itu mudah dilakukan. Biaya pengembangannya sendiri waterfall itu lebih murah, sedangkan spiral itu lebih mahal. Nah, kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disebut bahwa SDLC merupakan proses penting dalam pengembangan perangkat lunak. Model waterfall cocok digunakan untuk proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas dan stabil, sedangkan model spiral cocok untuk proyek dengan kompleks yang tinggi karena memiliki proses analisis risiko pada setiap tahap pengembangannya. Oleh karena itu pemilihan model SDLC harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik proyek yang akan dikembangkan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai SDLC tradisional, mengenai penerapan waterfall model dan spiral model. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.